Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Dermawan. Kalau di pekerjaan ini saya PIC secara keseluruhan, gitu kan. Kalau mungkin ada yang lain di grup lain mungkin itu PIC yang parsial aja. Kalau saya PIC secara keseluruhan. Jadi kami ditunjuk oleh PT Jasa Marga Tbk. Nama perusahaan kami PT Multi Utama Resindo, konsultan independen. Kami ditunjuk sebagai konsultan supaya kepuasan pengguna jasa IndiHome. Pengguna jasa itu maksudnya pengguna jalan tol, gitu ya. Di sini tujuannya adalah untuk memperdalam dari survei yang sudah dilakukan. Kan ada surveinya ada dua nih, yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kuantitatif, teman-teman udah pada di wawancara nggak? Ada ya wawancara? Wawancara kuesioner udah semua belum? Belum ya? Ya mungkin kalau misalkan ada ini nanti tanya aja apa mau diwawancara juga atau enggak. Kalau yang ini kita diskusi mengenai penggunaan jalan tol. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kenalan dulu ya. Saya udah kenalan nih. Jadi mulai dari Mas siapa Mas? Heri. Dari Mas Heri, nanti muter ke sini, perkenalkan namanya siapa, dari mana, maksudnya tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, udah gitu aja. Silakan dari Mas Heri dulu, pegang aja dulu. Oke. Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herianto. Alamat ya Pak ya? Ya. Alamat saya di Villa Bogor. Ya di wilayahnya mana gitu aja. Nggak Saya salah. di Villa Bogor Indah Pak. Oh, Villa Bogor Indah. Iya. Pekerjaan apa Mas? Pekerjaan karyawan Oke, swasta. baik. Lanjut Mas. Saya Pak Mika, Ya, ya tinggal di Pasar Minggu, Jakarta. ya. Pekerjaannya pengajar. Oke, lanjut. Saya Muhammad Axel Rian Karli. Saya tinggal di Villa Rizky Ilhami. Pekerjaan saya bekerja sebagai karyawan swasta. Oke, lanjut. Nah, Nama saya Eka, alamat di Kedung Badak Baru, Bogor, pekerjaan karyawan swasta. lanjut. Saya Anggi, tinggal di Grand Depok City, Depok. Pekerjaan saya karyawan swasta. Baik. Nama saya Dipa Pratama, tinggal di Sawangan, Depok. Ya. Bekerja toko sembako. Oh ya, lanjut. Saya dengan Rizky Ridwan, tinggal di Bekasi, bekerja sebagai karyawan swasta. Oh ya, lanjut. Saya dengan Dian Andini, alamat saya di Villa Citra, Bogor. Pekerjaan saya karyawan swasta. Ya, lanjut. Saya dengan Tia, saya tinggal di Kecamatan Tanah Sareal, Bogor. Pekerjaan saya karyawati. Baik, lanjut. Perkenalkan, nama saya dengan Indah, saya tinggal di Ciamas, pekerjaan karyawan swasta. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ramdoni. Saya tinggal di Perumahan Bumi Pangguga Ciamas. Pekerjaan saya sebagai karyawan swasta. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Syafika Aura, tinggal di Villa Bogor Indah dan pekerjaannya masih intern di Survei Indonesia. Ya, taruh dulu ya. Ya. Nanti dari bolehlah ke situ lagi boleh. Oke, lanjut aja ya. Kita mau ngebahas ruas jalan tol namanya BOR, Bogor Ring Road. Bogor Ring Road itu miliknya Jasa Marga. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pengen tahu bahwa provider untuk jalan tol itu banyak, gitu kan. Cuma kalau Jasa Marga itu punyanya pemerintah, BUMN. Kalau yang lain swasta. Ada Waskita, ada Utama Karya, ada Astra dan lain-lain sebagainya. Kita sekarang mau bahasnya adalah Bogor Ring Road, BOR. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ketika saya tanya, kita ngomongnya adalah Bogor Ring Road. Mas, yang di pojok kedengaran suara saya? Mungkin sampai sono kedengaran. Suara saya mah gede banget. Mohon maaf. Oke, ini saya sebenarnya ini ada 3 session ya, tapi saya mau gabungin biar kita cepat selesainya juga ya, karena kita juga nggak ada rest area, jadi bisa lebih cepat. Jadi nanti saya akan pandu pertanyaannya satu persatu. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, itu saya coba jelaskan dulu ya pertanyaannya untuk putaran pertama. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, BOR itu kan menghubungkan antara apa dengan apa? Jalannya? Ya? Oke, Sentul Selatan ya, dengan sini gitu ya. Nah itu kan ada tarifnya, walaupun tadi ada yang berapa, 5.000 ya?
Yang terdekat 5.000, yang terjauh 16.000. Oke. Sekarang ada yang 5.000, ada yang 16.000. Kita singkirkan dulu deh masalah 5.000 16.000-nya. Maksudnya gini, kita pengen tahu nih, apakah dengan harga 5.000 yang jarak terpendek, terus 16.000 yang untuk yang jarak terjauh, itu apakah antara harga dengan manfaat yang diterima itu sesuai? Nggak apa-apa. Jadi jawabannya itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi kalau teman-teman bilang, oh kemahalan, silakan. Oh sesuai kok Pak, ini jalannya emang sangat berguna, misalnya seperti itu. Itu yang pertama ya. Kita lanjut dulu nih kisi-kisinya dulu. Kemudian kita akan bicara mengenai antrian di gardu tol. Menurut Bapak Ibu sekalian, di gardu tol Bor ini itu lebih banyak macetnya atau lebih banyak lancarnya? Maksudnya nggak ngantri gitu loh. Lebih banyak itu ngantrinya apa lebih banyak lancarnya? Lanjut lagi, kalau misalkan banyak antrinya, ada petugas yang bantu apa enggak sih? Lanjut lagi ya. Kemudian mengenai tapping. Kalau saya pribadi, saya tapping itu jadi masalah buat saya karena kalau saya itu makanya adalah Cimanggis Cibitung ya. Karena saya Cimanggis Cibitung terus masuk ke Jagorawi. Saya selalu masalah ketika ngetap, saya nggak pernah sekali langsung keluar tuh. HP berkali-kali, jarang tek langsung kebuka, jarang. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, apakah banyaknya sekali tapping aja atau berkali-kali? Nanti minta pendapatnya. Oke? Apakah pintu setelah di tapping langsung palangnya kebuka? Informasi saldonya kelihatan, stroke-nya dipencet bisa keluar, kemudian di gardu tolnya ada tulisan nggak? Tadi ya, harga terjauh 16.000, yang terdekat 5.000, ada nggak tulisan seperti itu? Lanjut lagi ya, lanjut lagi adalah di gerbang tol di Bor ini, ada nggak sih top up pengisian ulang? Itu ya, nanti ya, dijawabnya nanti aja. Kemudian kalau tadi tappingnya ada bermasalah, ada nggak sih petugas yang ngebantuin atau, oh belakang aja Pak, pinjam belakang gitu. Atau ada petugasnya dibantuin gitu, seperti itu. Lanjut lagi sekarang adalah kondisi jalan ya. Kalau tadi gardu tol, sekarang jalan. Nah, apakah di Bor ini, Bogor Ring Road ini lebih banyak macetnya atau lebih banyak lancarnya? Kalau lagi macet, ada nggak petugas yang bantuin? Oke, lanjut lagi. Sekarang pernah nggak Bapak Ibu itu di Bor itu macet mobilnya, gitu kan? Tahu nggak bahwa dari Jasa Marga itu ada derek gratis? Tahu apa enggak? Kemudian pernah nggak Bapak Ibu ngelihat mobil customer service yang mobilnya kayak pakai Hilux yang kedip-kedip itu tuh ada nomornya call center? Pernah lihat nggak? Pernah nggak mau hubungi call center Jasa Marga? Kemudian pernah nggak ditilang sama PJR? Kemudian informasi kemacetan yang ada tulisan yang bergerak jalan-jalan itu ada nggak sih di Bor? Kalau kita Jagorawi kan ada ya, misalkan dari ini ke Cengkareng sekian menit, ini lancar, ada nggak di Bor? Kemudian rambu lalu lintas dan marka jalan, apakah membantu itu enggak? Oke, mulai dari Mas Heri lagi dimutanya. Mas Heri, lebih banyak pakai yang 16.000 atau yang 5.000? 16.000. Yang 16.000. Menurut Mas Heri, 16.000 dibanding manfaatnya itu menurut Mas Heri bagaimana? Ya, manfaat sih karena menyingkat perjalanan ya Pak. Menyingkat perjalanan ya, bermanfaat ya, walaupun 16.000 ya. Iya. Ini nggak mesti sama ya jawabannya ya, nggak mesti sama. Oke Mas Heri, tadi antrian di gerbang tol. Menurut Mas Heri di gerbang tol ini, di Bor ini, lebih banyak ngantrinya atau lebih banyak lancarnya? Pengalaman sih nggak banyak ngantri. Nggak banyak ngantri ya, lancar-lancar aja ya? Iya. Oke, kalau misalkan pernah lihat ada ngantri, ada petugas yang ini nggak, yang bantuin nggak? Belum pernah lihat. Ya. Oke. Kemudian lanjut lagi tapping. Sekali tapping aja atau berkali-kali? Sekali tapping. Sekali tapping. Iya. Palangnya langsung kebuka. Iya. Informasi saldo kelihatan. Ada saldo. Stroke-nya keluar. Jarang melihat stroke sih Pak. Oh, jarang ngambil ya. Jarang diambil juga. Oke, jarang ngambil. Oke. Kalau top up di gardu tol Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke. Nah, kalau ada bermasalah dengan tapping, pernah nggak ada lihat petugas Jasa Marga bantuin gitu, ada nggak? Belum pernah ngalamin. Belum pernah ngalamin ya, belum pernah. Tapi kalau untuk penumpang lain pernah lihat nggak ada yang dibantuin nggak? Nggak tahu juga sih Pak. Nggak tahu juga, belum pernah lihat ya. Oke. Sekarang pernah nggak mogok mobilnya di Bor? Alhamdulillah belum. Belum pernah. Oke. Pernah lihat mobil customer service-nya Jasa Marga yang Hilux, yang kedip-kedip, yang rusak ngeliat matanya? Pernah. Pernah ya? Pernah menghubungi call center-nya Jasa Marga? Pernah. Pernah? Tanyakan
Nanyain apa tuh? Foto aja sih Pak. Hah? Lancar atau enggak jalannya? Oh, mau nanya lancar apa enggak aja. Oke. Pernah ditilang sama PJR di Talbor? Belum pernah. Oke. Mas, tadi yang saya bilang yang plang lancar apa? Ada nggak sih di bor? Nggak ada ya? Nggak ada sih Oke. kayaknya. Ini biar sama nih. Ada nggak? Yang DMS? Gitu ya, Ah, running text ya. ya, running text itu. Ada nggak? Belum ya. Bukan bor masukan. Enggak, di bornya aja. Bornya ada ya, berarti oke. Karena bor nggak ada, berarti pertanyaan ini nggak saya tanyain lagi nih. Kalau ini nggak ada ya. Oke, berarti Jagorawi jadinya ya. Kita lanjut lagi, Mas. Kita ngomong mengenai sebentar. Mengenai kelancaran nih ya, kelancaran nih. Menurut Mas, di bor ini lebih banyak lancarnya atau lebih banyak macetnya? Sekarang sih lancar Pak. Lebih banyak lancarnya ya. Tapi pernah nggak kondisi macet yang parah-parah gitu? Belum pernah ngalamin sih Pak. Belum pernah ngalami. Iya. Oh, belum pernah ngalami. Jadi petugas juga belum tahu ya ada yang batin apa enggak ya? Oke. Tadi mobil mogok belum pernah ya. Oke. Kalau rambu lalu lintas dan marka jalan, menurut Mas udah memadai nggak? Rambu lalu lintas atau masih ada memadai. kurang? Udah memadai ya? Iya sih. Iya. Oke. Lanjut ke Mas Krisna. Iya. Mas Krisna, Ya. pakainya yang 5.000 apa yang 16.000? Yang 16. Yang 16.000. Ah. 16.000 dengan manfaatnya menurut Mas gimana? Ya worth it. Worth it ya? Karena konteksnya equalnya ke waktu itu Oke, aja. waktu. Sekarang Ya. kalau gardu tol nih, menurut Mas nih, ini boleh beda ya? Ya. Menurut Mas di gardu tol lebih banyak ngantrinya atau lebih banyak lancarnya? Relatif lancar. Lancar. Ya. Tapi pernah nggak ngelihat kondisi lagi ngantri? Hampir nggak pernah sih. Hampir nggak pernah. Berarti Iya. nggak pernah lihat petugas yang ada dong? Ya ada 1-2 diri gitu mungkin tujuannya untuk ngebantu kalau ada kendala gitu kan. Oh, oke. Lanjut lagi Mas. Sekarang Ya. masalah tapping nih Mas. Ya. Tadi Mas Heri lancar-lancar aja. Ya. Kalau Mas Alhamdulillah lancar. lancar aja Sekali ya? aja. Iya. Ada tipsnya mungkin buat yang teman-teman yang lain nanti. Tipsnya apa ya? Ya saldo memenuhi itu aja sih. Talbot memenuhi. Tapi kan bukan yang memenuhi. Saya isinya full berkali-kali. Oh nggak pernah sih Mas. Alhamdulillah. Kalau yang Bogor Outer Ring Road ya, yang saya selama alamin nggak ada masalah. Oh, nggak ada Sekali masalah. nge-tap udah Sekali buka tap. gitu ya. Palangnya langsung kebuka. Iya, langsung kebuka. Informasi saldo kelihatan. Ya ada. Struknya diambil. Wah saya nggak mikirin itu, Oh. tinggal aja udahlah. Tapi informasi di gardu tolnya yang tadi 5.000. Oh ya ada jelas. Informatif ya. Oke. Lanjut lagi Mas, sekarang di terkait dengan sekarang kondisi lalu lintas nih. Menurut Mas lebih banyak lancarnya atau lebih banyak macet? Lancar, lebih Banyak lancar. lancarnya. Ya, aku Tapi kalau pas lagi macet ada petugas nggak? ada Ya. saya lihat ada ya. Oke. Heeh. Kemudian pernah mogok mobilnya? Alhamdulillah enggak, jangan deh. Enggak ya. Iya. Tapi tahu nggak ada direct gratis jasa? Ada Anda? tahu, saya tahu tuh. Sampai dengan pintu tol terdekat? Iya. Oke, siap. Iya. Pernah lihat mobil customer service yang hiluk? Oh ya yang jasa marga ya? Ah, Jasa Marga. Iya, tahu. Pernah lihat. Pernah menghubungi call center? Belum pernah. Oh, oke, belum pernah. Iya. Pernah ditilang PJR? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah Iya. belum. Oke, tadi udah. Kalau rambu lalu lintas dan marka jalan, oke nggak? Oke, malamnya terang, membantu, semuanya Ada- bagus. Udah bagus ya? Iya, Ada membantu ya. perbaiki lagi ya. Oke, lanjut ke Mas Axel. Mas Axel. Mas Axel yang 5.000 atau yang 16.000? 16.000. Yang 16.000. Menurut Mas Axel, dengan 16.000 dengan manfaat jalan, apakah sebanding atau kemahalan atau gimana? Sebanding sih, karena bukan dari panjangnya tapi yang hemat waktu dengan gitu. Oh, benar tuh. Iya. Oke, sekarang ngomong mengenai gardu tol. Gardu tol ini lebih banyak ngantrinya atau lebih banyak lancar-lancar aja? Relatif lancar sih, lebih Relatif sering lancar ya. lancarnya. Tapi sebenarnya ada petugas nggak sih yang jagain? Selalu lihat aja ada. Oh, selalu lihat ya. Oke, Mas. Lanjut lagi, Mas. Terkait dengan tapping nih sekarang nih. Mas sekali tapping aja atau berkali-kali? Sekali tapping sih. Sekali tapping. Palangnya langsung kebuka. Langsung ngebuka. Informasi saldonya kelihatan? Ada semuanya jelas. Ambil stroke nggak? Nggak pernah. Oh, nggak ambil stroke ya. Ini banyak pribadi kayaknya. Nggak ngambil stroke ya. Kalau informasi tarif tol ada di gardunya? Ada. Ada ya? Iya. Kalau top up isi kurang ada nggak sih di gardu?
Top up maksudnya? Top up isi ulang ada nggak di gardu-gardu tol di bor ini, ada nggak? Oh, ada. 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 Mungkin kita sampai nanya, ada nggak? Ada di pinggir. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu? Ada ya. Berarti ada ya, kita sepakat ada ya. Oh, kita nggak tahu, tapi kurang ya. Iya. Enggak. Oh, enggak, kalau pengisian ulang. Top up. Kan kita perlunya cash kan ke mereka atau debit ke mereka karena alatnya juga ada. Oh, alatnya nggak ada. Atau mungkin mereka nggak mau cash. Oh, oke. Dulu sih ada banyak. Oke, lanjut. Mas Esel, lanjut lagi ya. Untuk gardu RJT Bor ini lebih banyak lancarnya atau lebih banyak macetnya? Lebih banyak lancarnya. Lebih lancarnya. Tapi petugas ada nggak yang bantu-bantu kalau lagi macet? Ada, suka lihat. Ada ya. Kalau mobil pernah diderek? Enggak, alhamdulillah. Tapi tahu ada mobil derek gratis? Tahu ada layanan, tapi baru tahu aja kalau itu gratis. Oke. Sampai gardu tol terdekat ya? Ya. Kemudian pernah lihat mobil customer service, Hilux gitu? Ya, dia ada gardu tol juga. Pernah menghubungi call center? Enggak, belum pernah. Oke. Pernah ditilang PJR? Enggak, alhamdulillah. Oke, siap. Lanjut lagi ya. Mengenai belum, masih di Mas. Mengenai marka jalan dan bola itu sudah memadai belum? Memadai sih, nggak ngagokin lah. Kayak number strip yang gede-gede, oke nggak menurut Mas itu? Oke, nggak mungkin. Nggak, maksudnya butuhkan itu kan biar, buat ngantuk. ya, kalau biar tapi nggak apa-apa ya? Iya, nggak sama sekali. Lanjut ke Mbak Eka. Mbak Eka, pakai yang 5.000 apa yang 16? 16.000. 16.000 menurut Mbak worth it atau kemahalan? Worth it kalau sampai Yasmin, tapi kalau keluar gitu ya lumayan, tapi oke lah, worth it. Oke, sekarang di gardu tol, menurut Mbak lebih banyak ngantrinya atau lebih banyak lancarnya? Lancar. Lebih banyak lancarnya. Tapi ada petugas yang jaga nggak? Suka lihat, sering. Oke, lihat lagi ya. Kemudian lanjut lagi mengenai tapping nih, tapping. Sekali tapping atau berkali-kali? Sekali tapping, tapi kalau tiketnya memang kadang suka itu ya. Oh, dipencet. Karena saya kan kalau buat kantor kan klaim, itu kadang nggak diambil, ya udah dikasih keterangan aja nanti pas klaim. Kadang-kadang dia suka. Nggak, kalau informasi saldo keluar, informasi keluar, hanya ininya aja tiket fisik apa yang itu. Emang orang kan banyak yang nggak ambil. Kan kita kalau buat kantor kan biasanya klaim. Iya, betul. Nah, itu biasanya kadang suka nggak keluar. Kalau 16.000 itu ada keterangannya nggak sih di gardu tol? Ada ya. Ada ya. Oke. Tadi betul, oke. Pernah mogok mobilnya? Nggak pernah. Kalau menurut Mbak, di bor ini lebih banyak lancarnya atau lebih banyak macetnya? Lebih banyak lancarnya. Tapi petugas ada yang jagain? Petugas saya suka lihat. Pernah lihat mobil customer service-nya Jasa Marga? Jasa Marga, yang itu ya kayaknya pernah lihat ya, cuman nggak selalu ada. Pedip-pedip itu? Saya pernah lihat, tapi pernah ya? Kalau menghubungi call center-nya pernah? Belum pernah. Belum pernah. Kalau ditilang PJR-nya di bor? Belum pernah. Belum pernah. Lanjut ya, mengenai rambu lalu lintas dan marka jalan udah memadai nggak? Memadai. Kalau rumble strip mengganggu nggak? Gedek. Ya nggak, ya agak ini aja, tapi nggak mengganggu. Enggak lah ya. Oke. Lumayan nggak ngantuk. Lanjut ke Mbak Anggi. Mbak Anggi, 16.000 apa 5.000? Yang 16.000. 16.000. Worth it nggak? Worth it sih, karena kan emang efisien waktu juga. Efisien ya, oke. Mbak, kalau gardu tol nih, lebih banyak ngantrinya atau lebih banyak lancarnya? Selama saya menggunakan tol ini lancar sih. Banyak. Tapi ada yang jaga nggak sebenarnya? Ada. Oke. Kemudian, kalau tapping nih Mbak, kalau tapping sekali aja? Sekali tapping aja. Iya. Palangnya langsung kebuka? Iya, langsung kebuka. Informasi saldo kelihatan? Kelihatan. Stroke nggak ambil? Nggak ambil, Nggak, jadi nggak tahu ya? Iya. Oke, lanjut lagi mengenai tadi RJT Bor ini lebih banyak lancarnya atau lebih banyak macetnya? Lebih banyak lancarnya. Tapi petugas ada yang ada selalu ya? ada. Pernah mogok di Bor? Enggak, belum. Nah, tapi tahu ada dia gratis? Tahu. Pernah lihat mobil customer service? Pernah. Pernah menghubungi call center? Belum pernah. Ditilang PJR pernah? Belum. Oke, kalau untuk rambu lalu lintas dan marka jalan memadai nggak? Memadai ya. Oke ya, maksudnya apakah ada yang udah burem, nggak kelihatan, nggak jelas? Enggak sih. Ya?
Kalau marka apa rubber strip yang guduk-guduk itu menurut Mbak gimana? Sebenarnya itu juga buat ngurangin kecepatan, jadi nggak ada bahaya gitu kecelakaan dan lain-lain gitu. Oke, siap. Lanjut ke Mas Diva. Mas Diva, pakai yang 16 pakai 5.000? Yang 16. Worth it nggak? Worth it ya. Oke. Kalau di gardu tol nih sekarang, lebih banyak ngantrinya atau lebih banyak lancarnya? Lebih banyak lancar ya. Tapi kalau lagi nggak lancar, ada petugasnya nggak? Ada. Oke. Lanjut lagi ke masalah tapping. Sekali tapping atau berkali-kali? Sekali tapping. Sekali tapping. Langsung kebuka palangnya? Langsung kebuka. Informasi saldo kelihatan? Kelihatan. Diambil nggak struk? Diambil struk ya. Diambil. Keluar, pencet. Bener. Pernah nggak keluar nggak? Pernah. Pernah juga nggak keluar ya. Oke, lanjut lagi. Kalau untuk bor ini, kalau dari sisi Mas lebih banyak lancarnya atau lebih banyak macetnya? Lebih banyak lancar ya. Lebih banyak lancarnya. Tapi kalau lagi macet, lagi itu banyak ada petugasnya nggak? Ada petugasnya. Ada petugasnya. Pernah mogok di bor? Belum pernah. Tahu ada derek gratis? Ada. Oke, gitu ya. Kemudian pernah melihat mobil customer service Jasa Marga? Pernah. Pernah menghubungi call center-nya? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Pernah ditilang PJR? Belum pernah. Belum pernah. Mengenai marka jalan dan lampu lalu lintas menurut Mas cukup memadai nggak? Cukup memadai. Kalau rubber strip terganggu nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak sama sekali. Lanjut ke Mas Rizky. Mas Rizky pakai yang 5.000 apa 16.000? 16 Pak. 16 worth it nggak? Worth it. Worth it. Oke. Karena lebih cepat. Oke. Gardu tol lebih banyak antrinya, lebih banyak lancarnya. Lancar sih Pak, nggak pernah ngantri-ngantri Tapi banyak. pernah ada kondisi yang lagi macet? Ada, cuman petugasnya langsung membantu. Oh, petugasnya langsung membantu ya. Oke, lanjut lagi ke tapping. Berkali-kali atau sekali aja? Sekali biasanya. Berarti bor bagus ya, relatif ya? Relatif bagus Pak. Oh, bagus Karena ya. kalau keluar itu lebih macet juga. Oh, soalnya dari beberapa FG yang beberapa tempat saya selalu jawabannya itu nggak yang banyak yang nggak berkali-kali gitu kan. Ini bor berarti bagus ya. Tadi begitu di itu palang langsung kebuka. Informasi saldo kelihatan? Kelihatan Pak. Oh, kelihatan. Kalau informasi tadi 16.000 ada ya di gardu tol ya? Ada sama sisa saldo juga. Kalau tappingnya bermasalah, ada nggak petugas yang bantuin? Paling bermasalah karena kurang saldo aja Pak. Ada langsung petugas kadang-kadang. Oh, ada petugas ya. Security juga ngebantu Oh, ada mereka. ya. Oke, lanjut lagi. Kalau bor ini lebih banyak lancarnya atau lebih banyak macetnya? Lancar sih Pak. Tapi ada petugas yang bantu nggak kalau misalkan ya, lagi mau ada yang ngatur gitu maksudnya? Ada yang ngatur nggak? Kalau di perjalanan sih saya belum pernah. Oh, Tapi belum kalau pas keluar atau mau keluar exit tol mungkin ada. Ada ya. Oke. Kalau untuk mobil pernah mogok di bor ini? Belum Pak, yang terbaru mobilnya Pak soalnya. Oh, itu mantap, mantap ini. Tapi tahu nggak ada direct gratis ya? Ada Pak, cuman saya malas aja kalaupun mogok ya nanti isunya kan bayar Pak, ternyata gratis ya Teh. Oke. Oke, informasi nih ya, mungkin biar buat teman-teman semua. Jadi Jasa Marga punya layanan gratis untuk direct. Sampai pintu tol terdekat. Nah, hitungannya gimana? Dari pintu tol terdekat ke bengkel atau ke rumah, hitungannya per kilometer. Berapa harganya? Masing-masing harganya beda. Ada yang 8.000 1 kilometer, ada yang 9.000, ada yang 10.000, ada yang 11, ada yang 12. Nah, gini tekniknya gimana? Jadi teman-teman jangan main googling aja terus telepon direct, jangan. Itu direknya direct liar. Tadi saya lihat direct liar ada tuh di Cibinong situ ada direct liar. Itu dia akan nembak jutaan. Bisa 2 juta, 3 juta. Jangan. Telepon call centernya Jasa Marga 14048. Oh. Minta dihubungkan ke bagian direct. Nah, kalau dia datangnya berdasarkan panggilan dari contact center, dia nggak akan berani macem-macem. Karena kalau kita komplain nih, misalkan dia udah diutus nih sama call center, terus dia nembak kita, Mas langsung lapor ke call centernya, kena dia dipecat langsung. Oke. Jadi nggak masalah. Jadi mendingan lewat kontak center. Karena saya udah pernah ngalami, saya 5 kali mau ke jalan tol. Yang pertama kali itu saya main telepon aja liar. Saya kena 1,7. Berikutnya karena saya udah tahu lewat kontak center, walaupun jaraknya jauh, saya cuma 600, 700 lebih murah. Oke, lanjut ya Mas ya. Mengenai marka jalan dan rubber strip, rambu-rambu lalu lintas menurut Mas sudah cukup memadai nggak bor ini? Cukup Pak, jelas Udah juga oke ya. Oke, lanjut ke Mbak Mau colek-colek. Mbak Dian. Iya Pak. Oke, Mbak Dian. Pakai yang 16 apa yang 5.000? 16.000. Oke, worth it nggak?
Mahal. Kemahalan? Apa alasan yang mahal? Kalau mama mau ke Aeon ya dari situ masuk Sentul Selatan cuma deket doang 16.000 mendingan muter. Oke, siap sampaikan. Jadi nggak boleh nggak mesti sama ya, beda nggak foto kemahalan nih menurut Mbak Dian nih. Masa malu. Mbak Dian, kalau untuk gardu tol nih lebih banyak ngantrinya, lebih banyak lancarnya. Lancar. Ada yang jagain nggak jasa marganya kalau lagi nggak ngantri? Kalau lagi nggak ngantri nggak kelihatan. Nggak pernah lihat. Iya. Oke. Tapping sekali aja atau berkali-kali? Oke. Palangnya langsung kebuka? Langsung kebuka. Informasi saldo kelihatan? Ada. Struknya? Keluar. Keluar. Tapi suka numpuk karena yang sebelum-sebelumnya Iya, apa itu karena kan? nggak ngambil kan? Ngambil. Oke. Kalau 16.000 itu ada nggak sih di gardu tolnya 16.000? Ada di atas. Ada ya? Oke, lanjut lagi. Pernah mogok di tol Bor? Tidak. Tahu ada tarif? Ada tarif gratis tahu? Sebelum saya kasih tahu, udah tahu belum ada gratis? Ada tulisannya ya kalau nggak salah. Oke, ada tulisannya. Pernah pernah melihat mobil customer service yang hiluk tuh, yang lampunya kedap-kedip? Nyala-nyala udah pernah. Pernah lihat? Pernah. Pernah mau hubungi call center? Dulu pernah. Oh, dulu yang pernah. 14.080. Ngapain itu? Nanya macet apa enggak pas mau jalan keluar kota. Kenapa nggak pakai Google Map aja, Mbak? Dulu aku telepon terus ke 14.080 lebih akurat terus. ya, Iya. karena di gardunya ya. Iya. Oke, mantap. Mbak, lanjut lagi, Mbak. Untuk kondisi ini nih, rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu sudah memadai belum? Sama rambu strip mengganggu apa enggak? Enggak, kok orangnya ngantukan membantu malah. Kalau rambu-rambu cukup jelas nggak? Cukup jelas. Cukup nggak? Lanjut ke Mbak. Valis. Ini maaf ya, saya berdiri ya, mungkin lebih tua, mohon maaf ya. Mbak Tias, pakai yang 16.000 atau 5.000? Yang 16.000. 16.000. Iya. Kemahalan atau worth it? Kemahalan sih buat saya yang tiap hari lewat situ. Karena tiap hari lewat sekali lumayan juga gitu, berasa ya? Berasa banget. Berarti yang lainnya nih yang lain berarti duitnya banyak ya. Duitnya banyak. Mbak, di gardu tol lebih banyak antrinya apa lebih banyak lancarnya? Lancar. Lebih banyak lancar. Tapi kalau lagi nggak lancar ada petugas kayak yang bantuan tuh? Kayaknya belum pernah lihat ya. Oh, belum lihat ya. Yang bantu. Oke, sekarang mengenai tapping. Sekali tapping atau berkali-kali? Sekali sih kebanyakan. Sekali tapping. Langsung kebuka palangnya? Kebuka. Informasi saldonya kelihatan? Kelihatan. Oke, informasi kelihatan. Struknya diambil nggak? Enggak. Tapi kelihatan nggak? Keluar nggak? Nggak dipencet? Oh, nggak notice. Iya, nggak. Oh, kayaknya nggak keluar sih. Oke. Kemudian kalau di jalan tol Bor ini, apakah lebih banyak lancarnya atau lebih banyak macetnya? Lancar. Lancar. Iya. Ada petugas juga nggak yang jaga-jaga? Yang jaga nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Oke, nggak masalah. Oke, lanjut lagi. Pernah mogok nggak di Bor ini? Kalau di Bor nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Tapi tahu nggak ada derek gratis? Tahu. Sebelum saya kasih tahu. Tahu ya. Taunya dari mobilnya tulisannya derek gratis. Pernah waktu itu di Jagorawi. Oh, ya, Tapi nggak. bukan derek Di sih. Bor aja, jangan di Jagorawi, di Bor aja. Nggak pernah ya. Pernah menghubungi pernah melihat mobil customer service yang hiluk itu? Pernah. Pernah menghubungi call center? Call centernya belum pernah. Belum pernah. Pernah ditilang? Ditilang nggak pernah. Nggak pernah. Oke, untuk rambu lalu lintas, kemudiannya marka-marka jalan, rambu strip itu cukup memadai nggak? Atau menurut Mbak masih ada yang kurang? Memadai sih. Oke, memadai ya. Iya. Lanjut ke Mbak Indah. Mbak Indah, 5.000 apa 16.000? 16. 16.000 worth it nggak? Kalau saya sih bilang enggak. Ya? Kalau kata saya sih enggak, karena jaraknya pendek kan. Oh, kemahalan. Ya, betul. Oke, kemahalan. Oke. Kalau di gardu tol lebih banyak ngantrinya atau lebih banyak lancarnya? Lancar sih relatif. Oke, lancar. Terkait tapping sekarang, sekali tapping atau berkali-kali? Kebanyakan sih sekali, cuma memang ada kondisi saya ngebalikin kartu gitu. Oh, ada kondisi seperti itu. Iya, Tapi betul. biasanya untuk kayak gitu, untuk yang lain yang pernah lihat, ada nggak sih petugas yang lagi ada masalah terus dibantuin gitu? Kalau pernah lihat sih pernah, cuma kalau saya sih belum pernah Nah, dibantu. tapi itu Karena begitu langsung tapping berhasil, palangnya kebuka, Iya, langsung. informasi saldo kelihatan. Iya, betul. Struknya gimana? Saya nggak pernah ambil. Oh, nggak pernah ambil. Pernah mogok mobilnya di Bor? Enggak sih. Tapi tahu ada tarif gratis sebelum saya kasih tahu? Saya tahu ada mobil itu, tapi saya nggak tahu itu gratis. Oh, oke. Pernah lihat mobil
customer service Jasa Marga? Iya, pernah. Pernah ya, tahu ya, pernah lihat ya. Kalau ngubungi call center-nya pernah? Belum. Pernah ditilang PJR-nya? Belum pernah. Oke, mengenai rambu lalu lintas, marka jalan, kemudian number strip cukup memadai? Iya sih. Ya. Oke ya. Lanjut Mas Ramdoni. Mas Ramdoni, 16.000 atau yang 5.000? 16.000. Worth it nggak? Kalau menurut saya sih kurang ya. Kurang worth it ya? Kemahalan ya? Kemahalan. Oh, kemahalan. Kalau bisa 10.000 gitu. Oke, siap. Oke, sekarang di gardu tol. Lebih banyak ngantrinya, lebih banyak lancarnya? So far sih enggak sih. So far oke. Lancar. Tapi petugas ada siap sedia nggak sih? Ada ya. Oke, kemudian tapping. Sekali tapping atau berkali-kali? Kadang-kadang saya suka gesek-gesek dulu baru. Tapi kalau secara Secara ini sih keseluruhan? enggak sih. Tapi ada petugas yang bantu nggak kalau tapping bermasalah? Saya waktu itu sih enggak. Kalau ngelihat orang lain pernah? Belum pernah sih saya lihat. Pernah. Ya. Tapi itu begitu tapping Lancar-lancar aja berhasil, mungkin. palangnya kebuka, Ya, langsung kebuka. informasi selalu kelihatan. Kelihatan. Stroke ambil? Saya sih enggak pernah. Oh, oke enggak. Mas, kalau untuk kelancaran nih, lebih banyak lancarnya apa lebih banyak macetnya? Lancarnya sih. Banyak lancarnya. Tapi petugas ada siap sedia nggak kalau misalkan? Kalau saya lihat sih ada. Oke. Kemudian pernah mobilnya mogok di rek? Alhamdulillah sih belum. Belum pernah ya? Pernah lihat mobil customer service? Waktu itu sih saya yang dapat di pintu. Mungkin jarang melihat ya, jarang lihat. Jarang lihat, Saya oke. fokus aja gitu ya. Pernah menghubungi call center? Belum pernah. Nah, pernah ditilang PJR di bor? Belum pernah. Oke bro, kalau mengenai rambu lalu lintas, pakai jalan yang digaris-garis, kemudian number strip, ada masalah, ada komplain? Menurut saya sih mungkin karena dari kacamata saya penerangannya kurang. Mungkin. Oh, oke, penerangan. Ya, Oke, betul. oke. Sebenarnya itu di pertanyaan berikutnya, Ya. nggak apa-apa. Penerangan berarti ya? Ya. Oke, lanjut ke Mbak Safiko. 16.000 apa 5.000? 16.000. 16.000. Worth it nggak? Menurut saya agak kemahalan karena dengan Kemahalan. jarak tempuh yang segitu. Ini ada 2 blok nih. Nggak Ya. masalah, ini mahal ya. Nggak masalah. Ya. Oke. Sekarang di gardu tol, lebih banyak antrinya, lebih banyak lancarnya. Lancar sih mas. Petugasnya ada yang jaga? Ada yang standby. Oke. Sekarang mengenai tapping, sekali tapping atau berkali-kali? Paling sekali 2 kali, abis itu langsung. Oh, sekali 2 kali. Tapi masuk. secara keseluruhan itu lebih banyak suksesnya sekali atau berkali-kali? Suksesnya sekali. Oke, Iya. sukses sekali. Palangnya langsung kebuka? Langsung kebuka. Informasi saldo kelihatan? Kelihatan. Stroke saya nggak pernah ambil. Oke, nggak pernah ambil. Oke, lanjut lagi. Sekarang RJT Bor ini lebih banyak macetnya apa lebih banyak lancarnya? So far banyak lancarnya. Banyak macetnya. Oke, tapi dalam kondisi tertentu sebenarnya ada petugas sih yang ngebantuin ngatur-ngatur. Iya ada, saya pernah. Ada ya? lihat. Iya. Oke. Mbak pernah mogok di Torbol? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Tapi tahu ada tarif gratis untuk jasa? Kalau direknya ada, tahu saya. Tapi kalau gratis itu baru tahu sekarang. Oke. Kemudian pernah melihat mobil customer service? Pernah lihat. Oke. Pernah hubungi call center? Belum pernah. Ditilang PJR? Belum pernah. Oke. Sekarang untuk rambu lalu lintas, marka jalan, menurut Mbak cukup memadai nggak? Sudah memadai sih. Cukup memadai ya. Oke. Ke Mas Erik lagi. Oke. Putaran terakhir Mas Erik ini langsung selesai berarti, tapi tetap di stay di sini ya. Siap. Mas Erik tadi kita udah ngomong macam-macam. Sekarang kita ngomong tadi kan macetnya ya, macetnya, lancarnya, gardu tol, tappingnya. Kalau sekarang kita nggak ngomong itu. Sekarang kita ngomongin jalanannya berlubang, bergelombang, apalagi lah tambalan segitu ya. Secara umum nih, bor itu mulus, bergelombang, berlubang atau gimana? Itu pertama ini sisinya dulu ya. Kemudian mengenai tambalan, menurut Mas gitu ya, semuanya tambalannya jasa marga di bor itu apakah ketinggian, kerendahan atau oke-oke aja so far gitu kan. Kemudian pada waktu musim hujan ada genangan air nggak, licin nggak gitu ya. Kemudian kalau ada jembatan, kalau di bor ada jembatan nggak sih? Nggak ada ya? Biasanya kan ada sambungan tuh. Sambungan semua Pak. Iya, ada nggak di Tubor ya? Itu kita mau itu. Kemudian mengenai tanaman dan rumput di sekitar ruas jalan tol, itu rapi apa enggak? Kemudian untuk tadi penerangannya, tadi Mas tadi ada yang bilangnya penerangannya.
Tadi Mas ini di jalan penanganannya apakah cukup apa enggak. Kemudian sebelum memasuki jalan tol kan pasti kita pengen tahu informasi macet gitu kan ya, apakah lancar. Biasanya pakai aplikasi apa? Berikutnya yang terakhir adalah mohon berikan saran kepada Jasa Marga, boleh apresiasi boleh kritikan boleh, seperti itu. Kita mulai dulu dari mengenai kondisi jalan Bor. Menurut Mas secara keseluruhan jalan tol Bor ini apakah is okay atau berlubang atau apa, silakan cerita. Keseluruhan sih yang saya alami masih oke sih Pak, karena jalannya mungkin baru juga ya, jadi baru masih ya. Oke ya. Masih oke ya. Kalau tambalan jalan ada nggak tambalan? Belum ketemu sih. Belum ada ya. Yang lain tambalan ada nggak? Saya tanya dulu. Tambalan nggak ada ya. Berarti saya tambalan nggak? Saya tanya lagi nih. Tambalan nggak ada karena baru ya. Tambalan nggak ada. Oke. Kemudian pada saat musim hujan apakah ada genangan air? So far nggak ada Pak. Nggak ya? Nggak ada. Ya. Oke, kalau mungkin nanti ada apa? Saya kalau ada nanti pertanyaannya licin apa enggak? Oke, lanjut lagi. Kalau pembatas jalan memadai nggak pembatas jalan? Memadai. Nah, oke, memadai ya. Kalau mengenai tanaman dan rumput rapi nggak menurut Mas? Rapi sih. Cuman dari jalan tanah baru ya sampai sana ada rumputnya, karena yang di bawah kan cuma sana aja. Iya. Oke. Mas lanjut lagi. Kalau sebelum masuk jalan tol kan mau tahu informasi macet, lancar, biasanya pakai apa? Saya pakai Google Map. Selain Google Map apa lagi? Waze. Apa lagi? Cuman 2 itu aja. Radio nggak? Radio jarang dengerin. Radio. Sosial medianya punya Polri, Jasa Marga nggak? STMC itu ya jarang. Ya Twitter apa enggak ya? Enggak. Oke, Mas. Terakhir nih berarti. Tapi Mas yang kemana-mana, untuk Mas pertanyaan terakhir. Berikan masukan, boleh apresiasi boleh kritikan boleh, atau keduanya boleh. Silakan untuk Jasa Marga. Oke, kalau untuk khusus Bor ya Pak ya, memang sebenarnya sangat menyingkat waktu. Apalagi kalau weekend itu Bogor kan sering macet ya. Jadi kalau dengan menggunakan Bor tuh akan waktu lebih singkat gitu ya Pak. Cuma memang sebenarnya tarifnya terlalu mahal sih Pak. Tarifnya kemahalan ya? Iya sih. Apalagi kalau saya kan memang kebetulan menggunakan tidak dari ujung ke ujung gitu. Saya cuma satu kali itu langsung keluar sebenarnya. Jadi ya karena memang tarifnya seperti itu. Oke. Itu aja sih Pak. Ya udah itu aja ya. Lanjut ke Mas, putaran terakhir ya Mas ya. Mas, secara umum, mulus, rata, bergelombang, cerita. Oke, secara umum saya nggak jauh beda dengan ya, jalannya relatif mulus, nggak ada lubang. Kalau konteks jalan ya udah nggak ada masalah gitu aja sih. Tambalan juga nggak ada? Ya nggak ada. Tadi pada saat musim hujan mungkin berbeda? Enggak sih. Saya berapa kali situ hujan juga enggak. Oke, kemudian pembatas jalan oke? Oke. Pembatas jalan oke. Kalau kerapian tanaman? Ya nggak, saya konteksnya kan nggak ganggu ya. Visibilitas ke depan sama ke kanan tuh kelihatan gitu, jadi saya anggap rapi aja sih. Oke, tadi Mas Erik saya lupa. Tadi penerangan oke nggak malam hari? Jarang lewat malam. Jarang lewat malam. Kalau Mas Krisna? Saya juga jarang lewat malam juga sih. Jarang lewat malam ya. Oke, lanjut Mas. Sebelum masuk ke jalan tol kan informasi kemacetan biasanya pakai aplikasi apa? Saya nggak ada aplikasi khusus, Google Maps aja sih Mas. Google Map aja. Ya, bisa dilihat macet nggak gitu aja. Oke, Mas Krisna. Lanjut Mas, Excel. Mas, saya belum ini loh, ada masukan boleh nggak? Iya, sorry lupa. Betul lupa. Saya nungguin ini padahal. Ini penting ini Mas. Iya, lupa. Udah diingetin. Iya, maaf ya, ini penting sekali ini soalnya. Iya. Siap. Jadi gini ini Mas nih. Saya punya orang tua punya kontrakan ya. Oke. Terus saya jalan tol nih. Iya. Perawatan mahal gitu loh. Oke. Ini ilmu saya mungkin nggak nyampe ya. Perawatannya tuh apa ya itu? Maksudnya orang nyapu gitu, tambal. Sedangkan pemasukan tuh kan tiap hari kan ribuan mobil kan, dikali dengan misalnya berapa gitu. Itu saya nggak nyambungnya di situ. Jadi maksudnya tolong untuk jalan tol BWRR ya, jangan buru-buru naikin tarif gitu. Yang pertama ya, karena saya lihat di harga 16.000 itu ya sudahlah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini masukan dari saya Mas ya, kenapa nggak dibikin gini lah Mas, semacam
mobil yang lewat itu mobil yang ke 1 juta gitu. Jadi dapat hadiah mobil gitu loh. Jadi orang jadi senang lewat jalan tol gitu kan. Iya, ada rewardnya gitu, ada harga prestasinya gitu loh. Jadi kayak semacam hadiah gitu. Anda adalah pengendara yang ke 1 juta lewat sini gitu. Anda dapetin ini gitu. Mas saya itu menarik gitu loh, Mas. Ya sisanya ya udah gitu aja sih. Oke, Mas Krisna, makasih. Lanjut Mas Yasel. Maaf ya, kalau saya lupa tolong diingetin, ada yang lupa pertanyaan. Mas Yasel, mulus, rata, bergelombang, bor? Mulus aja sih. Mulus aja. Tambalan nggak ada masalah? Nggak pernah ngerasain ada lubang gitu. Ada ya. Kalau musim hujan gimana? Belum pernah rasain? Nggak ada genangan. Nggak genangan ya. Pembatas jalanan oke. Oke, pembatas jalanan. Kalau tanaman, rumput di sekitar RJT rapi? Rapi sih. Rapi ya. Kalau penerangan? Kalau penerangan, ya emang nggak yang terang benderang banget ya, tapi cukuplah visibilitasnya untuk berkendara di malam hari. Kalau bor itu masuknya dalam kota apa luar kota ya? Ntar saya lupa ya gitu. Sebenarnya kalau gini, teman-teman semua ini mau buat ilmu pengetahuannya aja ya. Karena di undang-undangnya begini. Ini undang-undang yang ngomongnya. Kalau tol dalam kota itu wajib jalanannya terang. Di undang-undangnya gitu ya. Kalau ditanya alasannya kenapa, saya nggak tahu gitu kan. Kalau luar kota itu cukup mata kucing, mungkin tahu mata kucing ya. Nah, itu luar kota gitu kan. Jadi kalau teman-teman semua dari Bandung lewat Cipularang, lihat deh, itu gelap tapi ada mata kucingnya gitu. Karena menurut mereka tuh ya mungkin saya baru gogging aja, katanya kalau pakai lampu dari luar kota itu malah nyilauin mata katanya. Jadi ya makanya udah mata kucing aja. Mungkin seperti itu. Lanjut lagi Mas ya. Biasanya kalau informasi kemacetan pakai aplikasi apa? Jarang ngecek, cuman kalau itu ya Google Maps sih, nggak pikir buka IG-nya. Radio, sosial media nggak? Radio paling sedengarnya aja. Oh, sedengarnya aja. Biasanya radio apa? Nyari. Radionya apa ya? Delta FM paling. Oh, Delta FM. Oke, terakhir masukan tuh buat Jasa Marga. Masukan sih nggak ada sih kayaknya yang spesifik. It's okay. Iya, it's okay bro. Wah, Jasa Marga senang banget itu, nggak ada kritikan, nggak ada masukan. Lanjut deh, Mbak Eka. Mulus, bergelombang atau gimana? Mulus, nggak ada masalah. Tambalan nggak ada? Kenapa? Tambalan. Mungkin ada tapi nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya, oke ya berarti ya. Kalau genangan air pada musim hujan ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kerapian rumput dan tanaman? Cenderung rapi lah, maksudnya kelihatan mata nggak. Oh, udah oke ya. Iya udah oke. Kalau penerangan oke? Penerangan cukup. Oke. Sekarang sebelum informasi sebelum masuk itu macet lancar biasa pakai aplikasi apa? Saya nggak terlalu itu karena kan perjalanan paling Sentul, Bogor gitu nggak. Pokoknya masuk aja gitu ya. Sama kayak saya masuk aja. Iya, kalau masalah macet mah udah takdir gitu ya. Karena nggak terlalu jauh juga kan. Oke, berikan masukan buat Jasa Marga. Udah sih itu aja ya, nggak ada apa ya. Paling nggak mungkin dibedain kan tarifnya 16.000 kalau sampai jalan yang El Centro itu, aduh kayaknya mahal ya. Tapi kalau sampai Jasmine murah gitu. Tapi kan nggak mungkin dibedain kan. Kalau misalkan lagi ambil yang terjauh itu murah. Ya, murah. Tapi kalau sampai situ mahalan ya. Oke, lanjut ke Mbak Anggi. Mbak, bergelombang atau gimana? Mulus-mulus saja? Mulus-mulus aja sih. Oke, tambalan masalah? Nggak ada masalah. Oke, genangan air ada? Nggak ada. Genangan air nggak ada. Kerapian rumput dan tanaman? Cukup rapi sih. Penerangannya? Penerangannya juga cukup. Oke, informasi kemacetan lalu lintas jalan tol biasanya pakai aplikasi apa? Pakai Maps. Pakai Maps ada lagi? Nggak, itu aja. Nggak ada lagi. Oke, masukan buat Jasa Marga. Paling jangan terlalu cepat buat naikin tarif harga sih. Karena kayaknya sebenarnya infonya sempat 15.000 sekarang jadi 16.000 deh kayaknya. Oke. Gitu. Udah itu aja. Ya, cukup. Mas Diva. Bergelombang, rata, berlubang secara umum? Bergelombang. Bergelombang? Bergelombang. Ini bagian sebelah mana? Sebelah kiri. Ya? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya. Oke, nanti kita coba cek ya. Nah. Oke, kemudian untuk kerapian rumput dan tanaman? Rapi. Kemudian pada musim hujan ada genangan air? Nggak ada. Licin nggak? Nggak. Oke, penerangan? Cukup. Kalau informasi kemacetan biasanya pakai aplikasi apa? Google Maps. Ada lagi? Nggak ada. Oke, berikan masukan buat Jasa Marga. Nah, di situ doang kayaknya. Ya? Cukup kayak itu aja. Cukup aja ya? Cukup aja. Oke, Mas Rizky. Secara umum, bor ini
bergelombang, berlubang atau apa menurut Mas? Kalau bergelombang sih enggak, mungkin karena mobil saya masih baru, suspensinya masih enak gitu kan, jadi nggak kerasa. Standar ya? Standar? Enggak Pak, Hyundai Pak. Oh, Hyundai. Oke, siap. Cuman lagi diperbaharui. Oke, siap. Tapi kebanyakan sih saya di sebelah kanan, jadi nggak pernah. Oh, nggak pernah ngerasain ya? Kiri mungkin ya. Tapi secara umum oke ya? Secara umum oke. Kalau tambalan? Kalau tambalan itu dia nggak kerasa aja mungkin. Nggak kerasa, tapi ya? ada lah mungkin. Ada ya. Cuman gelombangnya tambalannya agak tinggi. Entah itu agak tinggi atau kenapa, memang sengaja atau gimana saya nggak ngerti. Enggak sih harusnya Mbak. Mungkin waktu itu udah aturannya memang seperti itu ya. Enggak, ketika diratain rata kan yang namanya tanah bergerak. Oh. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Oke, kalau musim hujan ada genangan air? Belum ada, saya belum pernah kalau untuk ngalamin. Kerapian rumput dan tanaman udah lapis? Saya nggak pernah merhatiin rumput sekelilingnya. Oh, nggak pernah. Kalau penerangan tadi ya? Penerangan cukup. Penerangan cukup. Oke, informasi kemacetan biasanya pakai aplikasi apa? Saya pakai Google Maps sih biasanya. Pakai Google Maps. Ada lagi? Ataupun baca di atas ada mungkin sebelah kilometer sekian kilo. Jadi saya bisa memperkirakan aja. Ada ya tanda apa tuh yang di atasnya tuh layar itu. Oke. Masukan buat jasa marga? Masukan paling perbanyak aja rest area kali Pak ya. Itu salah satunya, rest area itu kan untuk membantu kemacetan. Di situ kan nggak ada rest area, Bor kan? Iya, maksudnya tambah lagi rest areanya. Ditambah. Yang ada kan masih ada di Jagorawi kan? Iya, betul. Iya kan jauh antara entah itu mungkin kehabisan bensin atau mau istirahat mungkin. Oke. Memang mungkin jaraknya mungkin agak pendek, tapi alangkah baiknya kan rest area yang kecil. Oh iya, gitu mini ya. Ya. Yang masjid itu apa yang tinggal itu? Oh, itu sebenarnya bukan rest area itu. Ya, itu mah ini khusus lah. Ya mungkin masukan saya dari itu aja. Kalau bisa rest area lebih besar. Oke, ya. Lanjut ke Mbak siapa Mbak? Dian, Pak. Mbak Dian. Ya. Berlubang, lancar, bergelombang? Lancar. Oke, nggak ada masalah ya? Nggak berasa. Tambalan? Nggak berasa. Genangan air pada musim hujan? Nggak masalah. Kerapian rumput dan tanaman oke? Cukup rapi. Penerangan? Emang standarnya begitu kan tadi bilang ya, karena menurut saya sih memang agak gelap, cuma kalau pas pulang kantor itu kan selalu sedang ramai ya kendaraan, jadi cukup terang karena ada mobil-mobil lain yang mengikuti. Berikan masukan buat jasa marga. Tadi udah belum aplikasi udah belum? Oh belum ya? Biasanya kalau informasi jalan tol 14080 ya pakai call center. Oh pakai call center. Oke. Masukan buat jasa marga. Ini apa namanya kan kalau saya masuk ke tol Sentul itu keluarnya Cimampar kalau nggak Kedung Halang. Jaraknya sangat pendek karena terlalu mahal 16.000. Alangkah baiknya kalau dikasih tiring deh. Kalau keluar Yasmin berapa, keluar Tanah Baru atau Kedung Halang berapa. Jadi kita nggak merasa baru bentar 16.000 gitu kan. Oke, udah itu aja. Ya sudah, terima kasih. Oke, Mbak Tias. Bergelombang, rata atau isoki lah? Relatif rata sih. Oke ya. Kalau tambalan oke? Tambalan nggak pernah kerasa sih. Nggak pernah kerasa. Genangan air pada musim hujan? Oke. Kerapian rumput dan tanaman? Cukup rapi. Cukup rapi. Kalau untuk penerangan menurut Mbak? Penerangan masih oke sih. Masih oke. Biasanya kalau melihat informasi kemacetan lalu lintas jalan tol pakai apa? Gmaps atau Waze. Yang lain nggak? Radio? Radio jarang. Sosial media nggak juga? Sosmed. Oke, berikan masukan buat jasa marga. Mungkin ya itu sih sama mengenai tarif sih kayaknya terlalu mahal karena saya kan keluarnya yang dari Jalan Baru itu nggak lama udah langsung pintu tol itu udah 16.000 gitu. Doain aja, sedangkan Mbak. yang Jagorawi aja cuma 7.500. Biasanya kalau udah balik modal biasanya murah. Oh jadi ini belum balik modal. Belum kayaknya. Baru kan. Oke, lanjut Mbak Indah. Mbak Indah. Ya. Mbak Indah. Bergelombang, rata atau mulus isoke aja? Isoke aja sih. Isoke. Tambalan gimana? Enggak sih, enggak. Kemudian genangan pada musim hujan ada? Enggak. Oke. Kerapian rumput dan tanaman oke? Sejauh ini sih aku mah nggak bermasalah. Oke. Penerangan? Penerangan kayaknya pas nge-tap yang sebelah kiri dekat Indomaret ya. Nggak tahu sih kalau misalnya aturannya memang harus seperti itu ya. Nanti dicari tahu dulu deh apa. Tapi kalau menurut saya sih masuknya kalau bor kalau menurut saya luar kota. Kalau menurut saya ya, tapi entahlah gimana ya. Kalau menurut saya pribadi sih agak gelap ya. Agak gelap ya. Tapi mata kucingnya ada. Saya nggak pernah kayak gitu-gitu ya. Mata kucing itu yang kelihatan
kelihatan gitu garis. Oke, lanjut. Berikan masukan buat Jasa Marga. Tarif sih ya. Ya. Tarif. Tarif. Udah itu aja. Iya betul. Oke. Lanjut ke Mas Doni ya. Mas Ramdhani. Oke. Secara umum rata bergelombang. Ya, so far sih kalau jalannya sih bagus ya. Terus markanya juga bagus. Cuma hanya di penerangan aja ya. Itu tapi saya sejauh ini saya belum lihat ada mata kucing ya. Oh, belum lihat ya? Oh, belum ada mata kucing. Berarti sebenarnya itu berarti dalam kota itu hitungannya harusnya. Kalau lihat dari sini sih. Oke. Tapi tadi ya genangan air, genangannya sih enggak bagus ya. Kerapian rumput dan tanaman bagus ya. Penghijauannya bagus ya. Kalau untuk mengetahui lalu lintas kemacetan biasanya pakai apa? Saya Google Maps sih ya. Oke, Google Maps. Ada yang lain? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Berikan masukan buat Jasa Marga. Mungkin masukannya buat Jasa Marga yaitu harganya ya mungkin ya. Ada lagi. Harga dan mungkin kalau misalkan mau lebih relax lagi ada rest area gitu. Rest area buat yang ya mungkin pipis atau apa kebelet gitu ya mungkin. Darurat ya. Ya darurat gitu ya. Terus sama penerangan aja itu aja. Oke, siap. Ya, terima kasih. Lanjut Mbak Safiko, secara umum berlubang atau gimana? Ruas jalannya aman, cuma ada sambungan jalan yang antara Jalan Baru sampai Parung itu lumayan lumayan Cimanggu itu lumayan berasa. Mengganggu ya. Terus kalau genangan juga udah nggak ada. Terus penghijauan juga oke. Penerangan oke. Terus apa lagi tuh Mas? Informasi kalau masuk jalan tol pakai apa? Biasanya kalau nggak Google Maps atau nggak Waze itu aja. Nggak yang radio apa itu enggak? Oke. Berikan masukan buat Jasa Marga. Kurang lebih sama, itu tarifnya bisa diturunin. Terus ada informasi digital buat sepanjang jalan, sama ini sih manajemen lalu lintas yang lebih real time aja. Oke, siap. Oke. Makasih. Makasih. Oke, baik Bapak Ibu semua. Kita sudah selesai nih, 50 menit aja. 50 menit aja, jadi nggak sampai jam udah. Baik ya, terima kasih buat masukannya. Tadi ada beberapa poin yang dimasukkan tadi mengenai tadi ada rest area ya. Kemudian yang paling trendingnya di sini adalah masalah tarif ya. Ya, kalau saya sih sebagai konsultan yang saya tahu ketika suatu ruas jalan tol itu kalau bahasa ekonominya BEP, break even point ya. Mungkin saya bukan orang ekonomi, saya nggak tahu gitu. Kalau udah BEP biasanya sih mungkin di turunin lagi. Kayak Jagorawi itu udah BEP sebenarnya. Mungkin di presiden berikutnya gratis. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan masukannya ini bisa digunakan oleh Jasa Marga untuk mengambil kebijakan ya. Semua masukannya nanti dikumpulin kan. Grupnya nih untuk BOR ini kan bukan hanya Bapak Ibu sekalian kan. Ada yang lain nanti dikumpulin, kita kasihkan ke Jasa Marga, mungkin Jasa Marga akan sampaikan ke DPR atau Presiden gitu ya. Baik, saya atas nama konsultan dan Jasa Marga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu di hari libur ini untuk kesini ya. Kemudian saya mohon maaf juga kalau ada bercandaan, kalimat yang menyinggung perasaan atau mohon maaf ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbaknya untuk administrasi dan makan dan lain-lain. Silakan.